Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senin malam hari ini tanggal 4 Mei 2026. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama selalu dipelihara di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bukti nyata kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bukti nyata Yesus sangat cinta kita semua. Kalau Yesus cinta kita, mari kita mau cinta Yesus. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada malam hari kita mau baca Injil Lukas pasal 9, 49 sampai 62. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Nanti kita mau baca. Yang penting di sini fokusnya mengikut Yesus. Kita mau fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada manusia, bukan fokus kepada kedagingan. Fokus kepada sentral kita Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, ikutlah Yesus. Sebab Yesus juru selamat kita satu-satunya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus mulai dari sekarang sampai selamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Dengan sukacita, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus setia sampai selamanya, amin. Saya mau ikut, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus dari saat ini sampai selamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Dengan sukacita, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus dengan setia dari sekarang sampai selamanya, amin. Tertulis di dalam Matius 11 ayat 28-29. Mari datanglah kepadaku Yesus, hai semua yang terbeban berat. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, seisi rumah selamat, amin. Karena Yesus juru selamat, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Mari kita ikut Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya ulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku,
Bapa, malam hari ini kami membaca firman-Mu, Bapa. Engkau sumber kekuatanku, Engkaulah sumber kehidupanku. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara bersama saya. Yang penting kita mau ikut Yesus dengan setia. Apapun keadaan yang terjadi, dunia penuh dengan tantangan pergumulan, yang penting kita tetap setia. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya tadi sampaikan, bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, tidak yang lain. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat, dan si rumah kita kalau percaya semua diselamatkan. Dalam Matius 11, 28-29, marilah kepadaku hai kamu sekalian letih lesu beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Artinya fokus kepada Yesus, karena hanya kepada Dialah ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, di dalam kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain, hanya di dalam Dia Yesus. Jadi artinya Yesus yang terpusat dalam kehidupan kita. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kelegaan, ada pertolongan. Mari kita mengikut Yesus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan. Kita disiplin untuk selalu cinta Tuhan Yesus, seperti saya disiplin dengan setia menyampaikan firman Tuhan pagi malam, supaya bukti kita sebagai murid Yesus, anak Tuhan Yesus yang setia. Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 62, demikian firman Tuhan. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Inilah contoh saudara, murid-murid Yesus sebagai manusia ya, yang masih kedagingan, masih suka emosional. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di dalam ayat Alkitab, banyak murid Yesus gunakan kedagingan, mencari perkara kedagingan, rebut-rebutan saya. Siapa yang terbesar ya di antara mereka, jadi kedagingan. Pantasan mereka tidak mengerti apa maksud Yesus. Ya, demikian juga masih kedagingan. Orang menyebut nama Yesus tidak boleh, ya. Padahal Yesus cinta segala bangsa. Siapapun yang percaya kepada Tuhan diizinkan sama Tuhan. Yang penting percaya. Maka Tuhan bilang, jangan kamu cegah. Barang siapa dia melawan kamu, ada di pihak kamu. Artinya satu kita keluarga Kristus. Gereja kita banyak ya, berbagai macam sinode. Bukan berarti perbedaan itu terus membuat kita saling mencegah, ini contoh, saudara, contoh konkret ya. Mari kita menjadi satu kasih di dalam kasih Tuhan, supaya kita ikut Yesus, bukan hanya satu golongan ya. Tuhan mencintai semua bangsa. Setiap orang percaya kepada Yesus, setiap orang punya hak yang sama. Yang penting dia percaya kepada Tuhan, seperti di dalam Roma pasal 10 saya mau bacakan ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak dipermalukan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13. Jadi orang itu menyebut nama Yesus berarti tidak percaya kepada Yesus. Melayani di dalam nama Yesus tidak boleh dicegah. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes, termasuk Yakobus anak Zebedeus, dia mencegah, tapi Yesus tidak mencegah. Tidak apa-apa, ada masalah. Jadi artinya mari setiap gereja berkembang masing-masing, gak ada masalah. Yang penting kita satu di dalam Tuhan, tidak boleh saling melawan ya. Dikatakan yang penting kata Tuhan, janganlah kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu
ada piagam, jangan saling melawan di antara gereja-gereja, saudara ya. Berbagai macam sinode, enggak apa-apa, silakan. Yang penting satu di dalam kasih Tuhan, percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bercinta Tuhan, jadi inti firman Tuhan saya sampaikan ini. Fokus kepada Yesus. Sentral kita Tuhan Yesus, bukan manusia. Ikut Yesus bukan emosional, bukan ikut Yesus kedagingan, tapi ikut Yesus, pikul salib Yesus, menjadi murid Tuhan, penyangkalan diri. Ya, di sorga besok tidak ada nama sinode gereja, tapi yang ada di dalam Wahyu 24 ada nama Yesus Kristus. Ya, jadi jelas sentral hidup kita. Ayat ini yang saya sampaikan adalah fokus kita kepada Yesus Kristus. Mari terus bicara ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Lihat Yesus. Arahnya Yesus ke Yerusalem. Karena Yesus berkata kemarin kepada murid-muridnya, saya sudah terangkan berapa hari yang lalu. Yesus sudah berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dalam rangka Tuhan penebusan dosa manusia. Jadi pergi ke Yerusalem karena cintanya Yesus. Ada waktunya Yesus menggenapi kasih janjinya keselamatan kepada umat manusia. Jadi fokus kepada keselamatan. Jadi Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, pandangannya kepada keselamatan. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau fokus ikut Yesus, keselamatan hidup kita. Bukan kekayaan materi dunia, tapi keselamatan. Di mana Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sasaran kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan dari kita semua. Kerinduan dari Tuhan Yesus. Fokus kepada Yerusalem. Yerusalem baru. Di sini nanti kita berjumpa Yerusalem baru. Kalau Bapak Ibu baca dalam Wahyu pasal 21. Ya, itu Yerusalem baru turun dari surga. Jadi fokus kita kepada Yesus. Fokus kita kepada kerajaan surga Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang Samaria tidak mau menerima dia karena perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, kenapa saudara? Ini ada sejarahnya saudara ya. Jadi Samaria itu ya, itu orang Israel tapi campuran saudara ya. Karena pada waktu saudara ingat ya, bangsa utara ya, inilah Israel, banyak yang tegar tengkuk. Israel sampai dibagi dua kan, utara selatan. Pada waktu kerajaan bangsa Israel, Raja Saul, Raja Daud, awal Raja Salomo tidak terpecah. Israel menjadi satu. Tapi sejak Rehabeam, yang sudah saya bacakan, Rehabeam pecah dengan Yerobeam. Karena Raja Rehabeam itu anak dari Salomo. Dia tidak ikuti nasihat-nasihat orang tua. Supaya dengan kasih, tapi ikuti nasihat anak-anak muda dengan cara kekerasan. Sejak itu pecah utara dan selatan. Nah, sama sejarahnya. Pada waktu kerajaan Israel utara pecah, direbut oleh bangsa Asyur, direbutkan. Nah, jadi itu langsung pecah sampai jadi pernikahan campuran soal Israel itu. Mari saya mau baca ya, supaya jelas ya. Saya mau baca di dalam 2 Raja pasal 17 ayat 16, saya mau baca. 2 Raja pasal 17 itu berkaitan dengan Samaria ya. Saya mau baca. 2 Raja pasal 17 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Dia ada kata-kata Samaria, sejarah. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halela dan di tepi sungai Hebor, yakni gunung negeri Gosan dan di kota-kota orang. Ini sejarah sebut kata Samaria ya. Jadi itu campuran Israel dengan yang sudah di orang Samaria, dibawa ke Samaria sudah, maka disebut orang Samaria. Tapi memang tidak cocok dengan Yahudi karena orang Yahudi asli dari suku Yehuda disebut. Jadi kata Yahudi itu asli dari suku Yehuda sudah. Yehuda kan pecah itu, Benyamin dan Yehuda. Israel selatan Yahudi ya, Yehuda dengan Benyamin ya. Terus kalau utara 10 suku itu. Ya ini sejarahnya itu. Dan orang Samaria tidak mau menyembah di Yerusalem karena sejarahnya memang gunung
Disebut Gunung Gerisim, saudara. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 20, ini sejarah. Saya terangkan dulu sejarah ya, biar tahu saudara. Ini ayat-ayatnya ya. Waktu Yesus ketemu dengan orang Samaria, di Yohanes pasal 4 ayat 20, 19 ayat 19 dan 20 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku pada seorang nabi, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, orang Samaria punya keyakinan menyembah gunung berkat itu, gunung Gerizim. Tertulis di dalam Ulangan 11:29, saudara. Saya mau baca ya. Ulangan 11:29 itu gunung disebut Gunung Gerizim ya, sebut Ulangan 11:29. Saya mau baca demikian ya. Ulangan 11:29, demikian firman Tuhan ya. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Jadi sejarah, saudara, termasuk dalam Ulangan 7:12. Jadi orang Samaria itu masih berpegang kepada aturan-aturan dulu, ya. Jadi waktu bangsa Israel yang zaman dulu menyembah di gunung Gerizim, karena di atas gunung Gerizim ada berkat. Nah, tapi sejak Yesus itu Yerusalem, jadi mereka itu tidak mau bersatu. Maka dikatakan di situ ya, di ayat yang ke-53, tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanan menuju Yerusalem. Mereka maunya gunung Gerizim, itulah jadi timbul perpecahan ya. Nah, 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini kembali lagi murid Yesus sebagai manusia, kedagingan lagi, langsung mau menghukum, menghakimi. Tidak boleh, saudara ya. Jadi itu mari kita fokus kepada Tuhan. Tidak boleh saling menghakimi, jangan sampai timbul percecakan, jangan saling melawan. Di sini kita bisa belajar, makanya pentingnya kita baca Alkitab supaya kita fokus kepada Yesus. Jangan ikut Yesus dengan kedagingan, tapi ikut Yesus, fokus kepada Tuhan. Jadi jelas di sini ya. Akan tapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi ditegur sama Yesus, nggak boleh ya. Jadi ikut Yesus, fokus kepada Yesus. Jadi yang pertama, jadi saya katakan tidak boleh saling melawan ya. Yang penting fokus kepada Tuhan, dan mari hanya kepada Yesus kita menyembah. Terus ayat 57 sekarang saya mau baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jelas ya. Jadi tema firman Tuhan malam hari ini fokus kepada Yesus. Ikutlah, ikut Yesus. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang Kristen ikut Yesus hanya di mulut, tapi Tuhan mau supaya di hati. Maka Yesus menegur, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia itu Yesus sebut tidak punya tempat, menegur mereka. Demikian buat kita semua, mari melalui firman Tuhan kita baca. Apakah kita benar-benar fokus kepada Tuhan Yesus? Banyak orang Kristen ya di gereja saja main-main HP, tidak fokus kepada Tuhan. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Jadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Ikut Yesus, pusat hidup kita Yesus. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Lalu ia berkata kepada segenap orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Ini sama ini. Ya, orang Kristen seperti ini, ikut Yesus, tapi prioritas yang lain dulu. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biar orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Coba, Yesus maunya supaya Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi jelas firman Tuhan mengajar kita malam hari ini, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada lain, jangan saling melawan, ya, jangan saling ribut, ya. Tapi mari kita mau fokus dan dasarnya cinta kepada Tuhan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluarga aku. Ini sama ya, ikut Yesus. Banyak macamnya orang tuh, masih cinta keluarga, cinta dunia, cinta kepada hal yang lain, tidak fokus kepada Tuhan. Tapi jawab Yesus ayat 62. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak. Kalau kita fokus kepada Tuhan, cari kerajaan surga, untuk mencari jiwa-jiwa, supaya kita bertumbuh membajak, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Jangan menoleh ke belakang, tidak layak kepada Tuhan. Jadi jangan fokus kepada yang lain. Jadi fokus kepada Tuhan. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jadi membawa kita bersama. Ada firman kita mengutamakan Tuhan Yesus. Prioritaskan Tuhan. Nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau ikut Yesus dengan setia. Taat kepada firman-Nya. Menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Itulah layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mau saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Dengan sukacita, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan malam hari ini, kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Jangan gunakan kedagingan. Jangan saling melawan. Jangan sambil ngeribut antar gereja satu sama lain. Jangan kita ikut Yesus dengan kedagingan kita, menurut cara pandang kita. Tapi mari kita gunakan cara pandang Tuhan dan ikuti Yesus. Karena Yesus cinta kita semua sampai Yesus mau pergi ke Yerusalem. Artinya Yesus cinta. Dalam rangka tuh Dia mau berkorban untuk kita diselamatkan. Itu fokus kepada keselamatan. Mari kita fokus kepada Yesus, fokus kepada keselamatan, dan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan fokus kepada yang lain, tapi fokus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.